Muammar Gaddafi adalah mantan presiden Libya yang sering dilihat sebagai figur diktator. Ia pernah memimpin negara di wilayah Maghrib Afrika Utara selama 41 tahun. Maka tidak mengejutkan jika ia disebut sebagai penguasa negara dengan sistem non-kerajaan terlama sejak abad 20. Pemimpin yang dijuluki The Brother Leader dan King of King ini sempat berkuliah di universitas dan akademi militer sebelum berkuasa. Saat menempati posisi tinggi kemiliteran, Gaddafi bertekad menggulingkan sistem monarki Libya yang saat itu dipimpin oleh Raja Idris. Saat usahanya berhasil, Gaddafi muncul sebagai sosok yang mengimplementasikan banyak hal besar di awal kepemimpinannya. Ia memadukan ideologi Islam ortodok, sosialisme revolusioner, dan nasionalisme Arab. Sayang, seiring berjalannya pemerintahan, ia justru terlihat mempraktekkan kediktatoran anti-barat, termasuk mengusir orang Italia pada 1970. Di balik kediktatorannya, Gaddafi disinyalir memiliki kebijakan yang sangat pro-rakyat. Beberapa sumber mengabarkan bahwa listrik dan beberapa fasilitas vital diberikan secara cuma-cuma. Berikut ini kabar kebijakan Muammar Gaddafi dalam pemerintahannya tahun 1961 sampai 2011, seperti dilansir dari beberapa sumber. Menurut laporan Global Research Center of Research on Globalization, disingkat CRG, pendidikan di Libya sempat digratiskan. Organisasi nirlaba di Kanada yang mengklaim menerbitkan penelitian independen tersebut mengatakan bahwa pemerintah Gaddafi memberikan beasiswa bagi warga negara yang menginginkan fasilitas pendidikan. Bahkan beasiswa juga diberikan bagi yang ingin belajar di luar negeri. Meskipun demikian, tidak disebutkan terkait persyaratan dan proses seleksi yang diberikan oleh pemerintah Libya saat itu. Sejumlah pihak mengklaim bahwa Gaddafi sempat menggratiskan listrik bagi warga negaranya. Meskipun demikian, kebijakan tersebut dipertanyakan mengingat masa kekuasaan sang presiden yang tidak sebentar. 41 tahun tanpa tagihan listrik adalah sebuah pertanyaan besar. Menurut laporan Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund Report nomor 13/151, Libya Selected Issues, pemerintah Libya memang memberikan subsidi besar-besaran dalam listrik hingga tahun 2010. Data IMF menunjukkan bahwa di daerah pemukiman tarif listrik per kWh sekitar 1-2 sen dolar AS, sekitar 1.400 sampai 2.800. Sedangkan untuk daerah komersil, harga listrik per kWh dibanderol dengan 5 sen dolar AS, sekira Rp7.000. Tarif listrik di Libya pada pemerintahan Gaddafi sering digaungkan sebagai prestasi besar. Libya di bawah Gaddafi disebut-sebut memiliki harga BBM yang sangat murah. Suatu situs mengatakan bahwa bensin dijual seharga 0,14 US dollar saat itu, sekira Rp1.962. Situs tersebut tidak sepenuhnya salah. Data dari IMF menunjukkan bahwa menjelang pemerintahan Gaddafi berakhir, bensin masih dijual dengan tarif 0,16 US dollar, sekitar Rp2.242. Laporan IMF pada 2012, setahun setelah Gaddafi dieksekusi, memperlihatkan bahwa subsidi harga bahan bakar dan listrik mencapai 11% dari total GDP. Menurut laporan Center for Research on Globalization, pemerintah Gaddafi sempat mendanai mega proyek irigasi. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menjamin ketersediaan air bagi semua warga Libya di seluruh negeri. Mega proyek irigasi tersebut disebut oleh Gaddafi sebagai keajaiban dunia ke-8. Masih menurut sumber yang sama, Gaddafi pernah memperkenalkan mata uang tunggal Afrika. Ia ingin mengimplementasikan rencana itu di region yang diberi nama United States of Africa.